Nama Nazarudin tercantum dalam berbagai kasus terkait korupsi. Setidaknya terdapat 3 kasus besar yang menjeratnya. Berikut rangkumannya untuk Anda. Muhammad Nazarudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Sumatera Selatan. Nazarudin terbukti menerima uang suap sebesar 4,6 miliar rupiah. Kasus ini membuat Nazarudin dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor pada 2012, yaitu hukuman penjara 4 tahun 10 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah. Halo. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya kami dari kelompok 7 nih. Jadi di sini kita mau bahas sedikit tentang korupsi dengan cara menganalisis kasus. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ana Agung Eri Cahaya Putri dengan NIM 821313218. Lalu teman saya Noyan Masjid Dewi dengan NIM 121113687. Saya Nilawan Masar Santi dengan NIM 121113683. Saya Ida Ayu Putu Cahyani dengan NIM 121113684. Saya Devi Andriani dengan NIM 121113692. Nah, jadi di sini tuh kami mau bahas tentang korupsi. Seperti yang kalian ketahui, banyak banget kasus korupsi di Indonesia. Jadi kita akan bahas salah satu kasus. Jadi di sini kami akan bahas salah satu kasus dari koruptor Indonesia yang namanya gak asing karena dia itu lumayan terkenal karena dia kemana-mana saat akan disidang, yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazarudin. Jadi sudah bebas ya sekarang. Jadi kita tuh bahas bagaimana kasus dia belakangan. Dia udah bebas pada tanggal 14 lalu 2020 tahun lalu. Jadi sebelum itu Nazarudin itu juga pernah menjadi kader dalam Partai Demokrat. Nah, apa sih kasusnya? Kita akan jelasin dulu kasusnya, kemudian faktor-faktor akibatnya seperti apa kami akan jelasin, dan gimana sih pidana korupsi yang telah diberikan oleh KPK terhadap Nazarudin tersebut. Nah, jadi sebelum itu saya mau jelasin dikit bagi kalian yang masih bingung apa sih itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, dan yang pasti merugikan orang lain sih. Kalau kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia tuh bahkan merugikan seluruh rakyat gitu. Jadi ketimpangan seperti itu. Jadi kita bahas saja. Pertama dari teman aku mau jelasin nih gimana awalnya dia sampai dari kejar-kejaran dan akhirnya dia ditangkap di Kolombia. Jadi akan dijelasin nih sama teman aku. Silakan, gimana menurut kalian? Jadi dia tuh pernah masuk di DPD Interpol karena dia tuh lari kemana-mana ke luar negeri menggunakan nama lain sehingga sulit untuk mencari keberadaannya. Dan kemudian akhirnya ditangkap di Kolombia pada 6 Agustus lalu, pada tahun lalu. Jadi teman aku nih ada mau diskusi tentang hal tersebut. Jadi langsung aja yuk kita diskusi. Jadi, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda sebesar 200 juta, subsidi 4 bulan, dan kurungan penjara kepada Nazarudin pada tanggal 20 April 2012. Dan Nazarudin juga dinilai terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Dan menurut majelis hakim, Nazarudin mengatur pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek di Wisma Atlet. Nah, jadi gitu. Jadi dia itu kasusnya itu adalah pada saat Wisma Atlet tersebut. Jadi kita diskusi lanjut aja ya. Aku mau nambahkan nih, dia itu juga mengungkit Anas dalam eksepsi. Nazarudin menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi dalam perkara yang menjeratnya. Dan dalam kongres itu,
membutuhkan dana sekitar sebesar 100 miliar agar Anas dapat memenangkan dirinya sebagai ketua umum PD. Jadi kasus dia itu nggak cuma Wisma Atlet ya, merembet kemana-mana. Banyak banget kasus yang dia lakukan dalam hal korupsi tersebut. Jadi gimana sih selanjutnya akan dijelaskan sama teman aku nih. Selain itu, dia juga terjerat kasus TPPU. Setelah dibui karena kasus korupsi Wisma Atlet, Nazarudin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan, gratifikasi, dan pencucian uang. Majelis Hukum Pengadilan Tipikor memvonis Nazarudin bersalah dalam kasus tersebut dan menjatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Dalam perkara ini, Nazarudin didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Media Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar. Nah banyak banget kan. Gimana nih kalau misalnya semua pemerintahan kayak gitu pasti bakal rugi banget kan negara kita. Jadi itu ada suap, gratifikasi itu dilakukan oleh seorang aja. Memang ada beberapa oknum yang diajak, namun itu sangat merugikan banget dari beberapa kasus yang dia udah lakuin. Jadi bakal dijelasin dulu lebih lanjut gimana selanjutnya proses hukumnya. Jadi silakan. Nazarudin pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui 11 kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR. Hal itu disampaikan Nazarudin saat diperiksa KPK sebagai tersangka kasus pencucian uang pada tanggal 31 Maret 2013. Sejumlah proyek yang ia sebutkan antara lain adalah proyek pengadaan KTP elektronik, pesawat Merpati MA60, serta proyek-proyek pembangunan gedung institusi pemerintah. Proyek EKTP tersebut merugikan negara senilai 2,3 triliun dan menyeret sejumlah nama sebagai tersangka, termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto. Nah, jadi seperti yang aku jelasin tadi, mereka tuh kerjasama, jadi nggak bisa sendiri. Dari sana pun banyak faktor-faktor yang menyebabkan halnya terjadi korupsi tersebut. Ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada internal nih, karena mungkin sifat tamak dan rakus ya teman-teman ya. Jadi dia merasa nggak puas, padahal yang seperti yang kita ketahui gaji dari pemerintahan itu emang udah besar banget termasuk tunjangannya. Terus moralnya juga, kalau kita bicara moral sih emang kalau udah korupsi gitu kita udah mempertanyakan nih moralnya itu bagus apa enggak sih gitu loh. Secara dia tuh mewakili kita kan sebagai rakyat. Ya habis itu gaya hidupnya mungkin konsumtif. Jadi apa-apa yang dia inginkan harus dia dapatkan seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan dia menjadi berperilaku koruptif sehingga menimbulkan korupsi. Dan kemudian ada faktor eksternal. Jadi selain internal ada eksternal. Dalam bidang politik karena bekerja di pemerintahan, politiknya tidak ada kontrol dari lembaga. Jadi lembaga-lembaga yang lain itu kebablasan istilahnya. Tidak tahu bahwa dia setelah kejadian baru tahu. Bahkan dia pun sempat melarikan diri. Gitu. Artinya kurang banget kontrol dari lembaga-lembaga yang ada. Kemudian ada masalah sosialnya. Ini mencakup lebih ke budaya sih, budaya pejabat lokal yang banyak banget perilaku koruptifnya, sehingga banyak banget tindak korupsi yang muncul dari pejabat-pejabat tersebut. Jadi mulai dari hal-hal sepele perilaku koruptif tersebut hingga akhirnya tindak pidana korupsi yang lebih besar seperti yang udah dilakukan Nazarudin sekarang, karena dia udah terbiasa untuk melakukan hal korupsi tersebut. Jadi tidak jadi masalah buat dia untuk ingin melakukan perilaku korupsi yang lebih besar daripada yang biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat lokal, karena dia udah terbiasa gitu. Jadi budaya, jadi pejabat-pejabat itu. Jadi setelah itu aku mau jelasin perilaku koruptif yang emang pernah dia lakukan selagi muda gitu. Kita aja nih jadi anak muda belum tentu bersih banget dari perilaku koruptif, dan ada juga penyebab dari korupsi tersebut perilaku koruptif yang mungkin dilakukan
sama Nazarudin selagi dia muda yang kemudian jadi kebiasaan. Nah, adapun yang sudah kami analisis yaitu perilaku suap menyuap dan gratifikasi. Jadi, apa sih perilaku koruptif yang mungkin dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari dulu masa muda sehingga menjadi kebiasaan? Ya nih contohnya memberi hadiah padahal orang itu gak minta. Ya, saat hajatan juga sering banget dikasih hadiah padahal itu nggak harus dilakukan. Iya, bener banget. Jadi, sering banget kasih hadiah tanpa penyebab padahal ada tujuan di balik itu, ya nggak sih? Terus ada suap juga nih. Emang sering banget kita dengar kata suap ya di korupsi kasus ini. Ya, mungkin ada contoh dalam kehidupan sehari-hari pelaku koruptifnya sehingga dia kebiasaan seperti itu. Ya, kayak pelayanan publik juga seperti pembuatan SIM, KTP itu sering banget dibayar tanpa harus melalui tes itu kayak gitu. Iya, kayak zaman-zaman sekarang kan banyak tuh yang gitu yang minta jadi aja tinggal bayar doang. Padahal itu merupakan perilaku koruptif. Ya, selain itu juga ada sih pelaku lain kayak gimana ya misalnya? Mungkin ya dia juga sering kasih uang sogokan untuk satu hal yang dia mau tapi dia nggak bisa dapetin. Oh iya, benar banget. Banyak banget ya orang yang nyogok-nyogok gitu dengan uang bayar dapet deh. Apalagi kayak oknum-oknum pemerintah ya mau jabatan tinggal bayar doang gitu. Gampang banget. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor dan kemungkinan yang mereka lakukan selagi mereka muda mungkin ya, jadi kebiasaan. Jadi kita sebagai generasi udah tahu nih mana yang benar yang mana yang salah, tapi ketika udah lihat uang kadang-kadang udah buta aja gitu, susah banget gitu. Jadi dari sekarang kalau bisa kita tanamkan budaya bebas dari korupsi. Kita sebagai mahasiswa yang punya idealis sudah sepatutnya kita memerangi korupsi tersebut dengan cara mengedukasi dari berbagai media. Kan sekarang udah canggih banget kan ya teman-teman ya. Jadi banyak banget media saluran yang bisa kita gunakan untuk memerangi korupsi ini. Apalagi sekarang di Indonesia benar-benar marak banget korupsi. Jadi kita sebagai generasi yang kena dampaknya banyak banget. Apalagi sekarang nih pandemi gini terasa banget dampaknya bagi kita. Jadi sekian dari kami untuk podcast hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan gerak-gerik kita yang tidak berkenan di hati kalian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa menjadi bahan edukasi buat kalian ke depannya sebagai generasi muda supaya bisa mengenali mana pelaku koruptif dan bagaimana cara agar kita tidak melakukan perilaku tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami kelompok 7. Sampai jumpa. Bye.